Dok, apa sih flek paru-paru itu? Flek paru biasa kita sebut dengan TB paru. TB paru adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam. Kuman TB cepat mati dengan sinar matahari langsung, tapi dapat bertahan hidup di beberapa jam di tempat yang lembab dan gelap. Kalau penyebabnya apa aja, Dok? Penyakit TB paru biasa menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TB batuk, tertawa, atau bersin. Pada anak-anak, sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TB paru dewasa. Bakteri ini bila sering masuk dan terkubur di dalam paru akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah dan dapat menyebar melalui pembuluh darah ataupun kelenjar getah bening. Terjadinya tuberkulosis berawal saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TB. Percikan dahak yang tertiup sangat kecil ukurannya sehingga dapat melewati sistem pertahanan tubuh mulai dari saluran nafas atas sampai dengan saluran nafas bawah yaitu paru sampai ke saluran yang terkecil yaitu alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TB paru berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri di paru yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. TB paru tidak hanya terjadi di paru saja, tapi juga bisa terjadi di ekstra paru seperti otak, tulang, usus, kelenjar getah bening, dan masih banyak lagi organ tubuh yang lain. Bagaimana dengan tanda atau gejalanya, Dok? Untuk gejalanya, yang biasa muncul pada penderita TB paru adalah 1. Batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa disertai dengan batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, keringat malam, demam, penurunan nafsu makan, berat badan yang turun, serta badan yang terasa lemas. Kalau untuk pengobatan flek paru seperti apa, Dok? Untuk pengobatannya, bila diagnosis telah ditegakkan, maka harus segera dilakukan. Obat yang digunakan untuk TB paru adalah obat anti-tuberkulosis, diminum setiap hari selama minimal 6 bulan. Jangan lupa harus diminum pada saat perut kosong. Untuk obat primer TB paru yaitu rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan ethambutol. Dok, bagaimana cara mencegah terjadinya flek paru? Nah, mencegah ini sangat penting ya, supaya tidak terjadi pencemaran penyakit TB paru, yaitu yang pertama dengan cara 1. Apabila kita batuk, itu harus kita tutup dengan sapu tangan atau tisu. Kemudian tidak meludah sembarangan, dan untuk bayi yang baru lahir atau anak kecil harus diimunisasi dengan vaksin BCG. Kita harus menggunakan pelindung seperti masker jika kita harus kontak dengan penderita TB paru. Serta rumah harus memiliki ventilasi udara yang baik sehingga sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam rumah. Dok, sebenarnya penderita flek paru atau TB boleh berpuasa nggak sih? Tentu saja boleh. Obat anti-tuberkulosis harus diminum pada saat perut kosong. Jadi pada saat puasa kita minum 1 jam atau 30 menit sebelum sahur. Jangan lupa perhatikan asupan nutrisi yang harus dipenuhi oleh penderita TB, yaitu seperti kalori, protein, vitamin A, C, D, mineral, seng, dan selenium. Dengan menerapkan pola makan sehat, tubuh akan lebih mudah dalam melawan kuman penyebab tuberkulosis. Dan keseimbangan gizi mempercepat proses penyembuhan tuberkulosis. Dengan menjalani pola hidup yang sehat adalah satu cara untuk mengurangi resiko penyakit TB paru. Mengkonsumsi makanan sehat, melakukan olahraga yang teratur, memiliki waktu istirahat yang cukup. Itulah yang terpenting. Sebaiknya pada saat bulan puasa, batasi konsumsi minuman yang mengandung soda atau kafein, seperti kopi atau teh. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih, tidak hanya terhindar dari resiko peningkatan penyakit TB paru, namun juga akan terhindar dari dehidrasi, juga penyakit lainnya. Jangan lupa batasi konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi seperti gorengan atau fast food. Hindari juga kebiasaan merokok dan jauhi asap rokok. Sistem imun tubuh yang kuat membuat kita tidak akan mudah terserang penyakit tuberkulosis.